untuk masalah DPRD mempunyai wewenang atau tidak, tadi memang sudah dijelaskan bahwasanya bukan dalam artian kami meminta evaluasi yang dilakukan oleh DPRD kepada PJ Bupati. Tapi dengan adanya audiensi ini kami mengharapkan nantinya DPRD hadir untuk sebagai jembatan kami sebagai suara rakyat ini untuk disampaikan ke Kemendagri. Karena hal mustahil kalau Kemendagri ini akan tahu sendiri permasalahan di Bondowoso tanpa ada yang menyampaikan ke atas, seperti itu. Kemudian apa kesepakatannya dengan DPRD tadi? Kesepakatan tadi hasil dari audiensi kami, beberapa hal tersebut akan dirapatkan secara internal oleh DPRD dengan unsur pimpinan dengan semua komisi yang nantinya akan dipilah di mana nanti akan dimasukkan dalam suatu rapat pembahasan dan nanti sebagai tembusan surat untuk ke Kemendagri. Khusus acara berkrempek dan semalam di Kreteng, apa sih Pak yang kemudian menjadi tidak efektif karena kan sama-sama memberikan manfaat kepada masyarakat? Kalau untuk manfaatnya kita harus perlu digarisbawahi terlebih dahulu manfaat seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa krempek dan satu malam di desa sampai detik ini itu tidak ada anggaran yang jelas dari mana kegiatan tersebut dilakukan. Itu. Yang ketiga, program tersebut dilakukan selama zamannya PJ Bupati. Apakah ada keyakinan bahwasanya program tersebut akan berkesinambungan oleh Bupati selanjutnya? Gak ada ceritanya program akan selesai cuma dalam hitungan bulan. Pernah dilaksanakan waktu zaman Amin Said itu? Ya, kalau selama dilaksanakan dengan suatu rancangan anggaran yang jelas, is okay. Tapi ini tadi disampaikan oleh DPRD bahwasanya untuk anggaran berkrempek satu malam di desa belum pernah ada pembahasan di DPRD. Itu. Yang selanjutnya juga dari berkrempek itu apa sih impact yang mau dicapai? Sedangkan kalau kita mengacu kepada namanya RKPD, itu sudah ada namanya musrembang. Sudah ada dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Ada namanya serap pikiran yang dilakukan oleh DPRD. Apa membuat peraturan baru untuk bisa dimasukkan di dalam RKPD nantinya? Seperti itu, Mas. Semisal nanti kalau menggunakan anggaran pribadi, misalkan begitu. Ini kalau bilang anggaran pribadi ini tambah menarik bagi saya. Yeah. Nah, sehingga akan nampak ada apa di balik anggaran pribadi ini sehingga ada namanya penghambur-hamburan uang nantinya kan. Itulah. Jadi saya katakan ada udang di balik rempeyek nantinya. Kemudian apa harapannya Pak kepada PJ Bupati dan juga DPRD Bondowoso? Harapan saya pertama untuk ke PJ Bupati sadar diri, sadar posisi. Untuk DPRD Bondowoso saya berharap apa dari hasil audiensi ini bisa selanjutnya ditindaklanjuti berdasarkan tadi kesepakatan bahwasanya bab-bab yang kita utarakan di sana untuk dipilah dan dipilih sesuai dengan sesuai dengan kriterianya apa akan ditembuskan ke Kemendagri ataupun nanti dalam pembahasan DPRD. Sadar diri, sadar posisi. Berarti selama ini dinilai tidak sadar diri, tidak sadar posisi. Bagi saya seperti itu. Iya, di sisi mana ini? Bagi saya dia sudah melampaui sebagai kewenangan dari seorang PJ-nya. Makanya saya bilang sadar diri, sadar posisi. Ketimbang dia membuat suatu program baru yang belum tentu ada impact yang jelas, ataupun ada suatu pembahasan nantinya akan dilanjutkan oleh Bupati terpilih, ngapain nggak menyelesaikan program-program dari Bupati terdahulu yang masih belum selesai. Kalau masalah tindak lanjutnya saat ini kami pasrahkan terlebih dahulu kepada DPRD. Tapi tidak akan menutup kemungkinan ketika tidak ada tindak lanjut dari DPRD, kita akan mengadakan bukan audiensi lagi, tapi akan saya kerahkan massa nantinya untuk kita bisa berorasi secara riah, secara bergembira lah di depan Pemkab, di depan DPRD, kalau perlu nanti di Polres. Karena kita lihat di acara berkrempek itu ada beberapa dari teman-teman APH yang juga hadir. Jadi kita harus mengasih penjelasan juga ke mereka seperti apa sebenarnya suatu anggaran itu bisa dipergunakan. Takut itu takut melanggar undang-undang. Takut berbuat salah. Sekalipun takut ke KPK, takut ke kepolisian, takut ke kejaksaan, tapi melanggar tetap ditangkap. Kan itu. Tetap diproses. Tapi takutlah berbuat salah. Maka tentu perencanaan dari apa yang dilaksanakan oleh eksekutif segera dilakukan karena masyarakat sudah menunggu. Dan ini sebenarnya kita hitung waktu juga kan. Semestinya hari ini nota penjelasan Bupati tentang perhitungan anggaran.
untuk mengetahui Silpa 2023. Lah Silpa 2023 ini kami siap untuk segera dilakukan pembahasan. Kenapa? Karena DPRD juga sudah tinggal beberapa bulan masa jabatannya. 24 Agustus teman-teman sudah berakhir. Tidak mungkin perubahan anggaran itu dilaksanakan oleh anggota dewan yang baru. Akhirnya ditunda sampai kapan, Pak? Kami tidak akan menunda, kami akan percepat. Yang penting eksekutif juga lebih siap. Akan kami percepat selama eksekutif siap. Perhitungan anggaran kita tuntaskan, setelah tahu silpanya berapa, segera susun perubahan anggaran, dan kami janji akan dituntaskan sebelum jabatan anggota dewan yang sekarang berakhir. Yang biasanya perubahan anggaran itu kan bulan September. Dari tahun ke tahun itu bulan September. Ini kami rencanakan bulan Agustus. Kenapa? Kalau kami tunda dengan anggota yang baru, masih teman-teman nanti sibuk dengan pelantikan pimpinan, pembentukan alat kelengkapan dewan. Ini bisa-bisa dibahas bulan 10 nanti. Kan kasihan masyarakat. Tinggal bagaimana siapnya eksekutif. Yang perhitungan anggaran ini sebenarnya 2 Mei kemarin kan sudah diserahkan oleh BPK. Saya sudah mengingatkan sebelumnya, segera susun perhitungan anggaran. Akan segera kami bahas. Ya kita hormati hari ini ada kegiatan luar kota, insya Allah nanti tanggal 20. Tapi kan waktunya 1 bulan. Bisa pertengahan Juni baru dok. Juli, kalau sudah dok, tahu silpanya berapa, tinggal nyusun perubahan anggaran. Dan akan kami dok oleh anggota dewan yang ada sekarang, bukan yang baru. Ini semua semata-mata biar rakyat segera menikmati hasil pembangunan. Ini sebenarnya yang dimaksud, biar tidak salah paham, saya sampaikan tadi, evaluasi itu bukan evaluasi kinerja bupati, yang punya kewenangan ya kementerian, evaluasi serapan anggaran, evaluasi pelayanan terhadap masyarakat, dan sebagainya. Menanggapi adanya kritikan dari acara Begrempeg ini, seperti apa tanggapannya, Pak? Enggak apa-apa, yang namanya kritik itu kan dari Pemkab sendiri tidak anti kritik. Cuman memang banyak yang tidak paham, tidak memahami seolah-olah Begrempeg ini apa sih. Sama juga dengan saya ke Kretek. Sebenarnya tujuan saya ke Kretek adalah untuk jemput bola terkait dengan pelayanan. Bagaimana biar masyarakat itu dimudahkan, ya, efisiensi, nggak perlu keluar biaya untuk ke kota, seperti itu. Atas adanya hembusan bahwa ini adalah pencitraan belaka. Ya tergantung kepada cara pandangnya masing-masing. Kalau Pak PJ sendiri menanggapi seperti apa? Saya ya terserah bagaimana mereka melihatnya. Kalau saya pribadi, bahwa saya hanya melaksanakan apa yang menjadi amanah bersama sinar.co.id, aspirasi pencerah bangsa.